Salahkah diriku bila kini ada yang lain mengisi hati? Salahkah diriku bila kini ada yang lain? Na 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 na. Salahkah diriku bila kini ada yang lain mengisi hatiku? Salahkah diriku bila kini? Aman suaranya kecil banget suaranya apa gimana nih? Sebentar ya. Aduh, sebentar ya. Gimana ya? Salahkah diriku bila kini? Biasa aja kok suaranya, aman. Ya udah, oke. Yang baru masuk suaranya jangan main langsung ngomong, nggak ada suaranya kecil kak. Coba dicek dulu untuk ininya apa namanya, volumenya udah di atur belum gitu. Salahkah aku bila kini ada asmara lain di hati? Salahkah diriku bila kini nembak ke atas? Salahkah aku bila kini lo nembak ke atas? Lo jadi gini kan gue ya. Coba ya. Salahkah aku bila kini, kan gitu ya. Lo ambil ada asmara lain di hati. Oh iya. Coba ya. 3, 2, 1. Salahkah aku bila kini ada. Lo langsung ada asmara. Gue langsung ada asmara. Iya. Jadi pas nih lo langsung set tembak gitu. Ada asmara. Oke. Iya, oke, coba ya. Jangan terlalu lepas, ditahan sedikit. Kalau nyanyi itu tahan sedikit. Ada asmara. Oh ya. Oke, 3, 2, 1. Salahkah aku bila kini ada asmara lain di hati? Lu kemana? Lu merem, gue tinggal. Kan gue kayak Lit Azden, kalau nyanyi itu menghayati. Oh. Ada yang bilang kayak nahan kentut ya. Gue tadi gini, di kepala gue tuh gue kayak pengennya kayak Lit Azden, tapi kok kayaknya pasti penampakan gue lebih ke Sister Hong ya. Sister Hong siapa sih, Bo? Sumpah lo nggak tahu? Yang kejadian itu. Lu dia menipu laki-laki itu yang kemudian pada ini kan, iya nggak sih? Kejadian. Lo lembut. Jarang deh. Iya kan, nggak maksudnya. Aduh, salah lagi. Iya. Salahkah aku bila kini ada asmara lain di hatiku? Lu tuh emang nggak bisa nyanyi ya, bener ya? Emang, gue tuh cuma bisa nyanyi di gereja. Iya. Ya kok paus? Halo? Aku udah pipis. Aku trauma peristiwa kemarin guys. Thank you lo udah diingetin ya.
Aku tadi udah pipis. Kemarin tuh memang combo gitu. Aku tuh udahlah gue nahan pipis karena udah jam 7 gue takut terlambat. Jadi gue pipisnya ntar aja gitu. Jadilah peristiwa kemarin. Nah, ini suara lu gede. Udah gede suaranya sekarang. Oh, ya udah. Ya. Salahkah aku bila kini ada asmara lain di hatiku. Nyanyi sama lu banyak aturan deh. Kayak mau pitching presentasi. Lu nembaknya aneh. Lah gue mah gak nembak aja aneh, apalagi gue nembak. Tapi itu adalah sebuah fun fact. Lagu tadi itu adalah lagu yang membuat Titi DJ menemukan kembali kepercayaan dirinya. Really? Loh, gimana sih lo? Biar bergulir dong, biar bergulir. Iya. Benar, itu lagu yang membuat kepercayaan dirinya kembali. Karena di momen itu tuh sempat dia sebelum itu ya, dia tuh sempat kehilangan arah ternyata. Karena merasa bahwa saya itu ada di dunia seni suara gitu ya, tarik suara tuh karena mantannya. Padahal sebenarnya dia memang punya potensinya. Ya, seru ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bertanya apa sih yang dibahas pagi hari ini tuh sebetulnya yang tadi kita membahas Titi DJ gitu. Karena baru hadir tuh semalam episode terbaru podcast Duet With kita, dan tamu kita paling baru adalah Titi DJ. Even though Titi DJ itu juga termasuk aktif gitu melayani undangan podcast dan wawancara dan pemberitaan diri dia itu tidak pernah sepi. Kita saksikan di layar kaca dan juga media. Tapi gue seneng dalam arti di podcast Duet With kemarin banyak ceritaan dari Titi yang sebelumnya nggak pernah terungkap hadir ke spill di podcast kita. Salah satunya yang tadi lu ceritain. Betul sekali. Luar biasa ya. Bagus. Iya. Ada yang komentar gini, Titi DJ mirip Demi Lovato ya. Demi Lovato tuh yang mana sih, Bo? Yang kayak Titi DJ. Capek gue malah. Loh, kan dibilang mirip sama Demi Lovato, ya yang kayak Titi DJ. Mirip. Iya benar. Dan ada juga banyak yang memuji gini, kalian bajunya janjian ya? Enggak sebenarnya, cuman dilalah aja satu vibe gitu ya. Demi Lovato yang nyanyi Frozen. Oh, Frozen pertama. Let it go, let it go. I see. Iya kan, benar. Udah pada nonton belum episode terbaru dari Duet with Titi DJ? Duet with Titi DJ. Ya, itu menurut gue tayangan yang sangatlah jujur apa adanya. Nggak ada yang di cover ya, nggak ada yang ditutup-tutupi. Ya Titi DJ itu ya seperti itulah orangnya. Dan sebenarnya ya kalau kita mau jujur kan teman-teman, kalau nonton podcast Duet With itu kita selalu grande, penyambutan kita tuh kan signature ya. Tamu ketok pintu, kamera udah nyala, kita buka, baru kamera rolling. Fun fact sedikit, Titi DJ tuh emang beda ya. Dia tuh emang agak lain. Yang kemarin kita syuting podcast sama Titi DJ itu sebenarnya kita lagi in between breaks. Kamera udah mati, gue sama Iwet duduk, kita nggak tahu akan ada tamu berikutnya. Tiba-tiba Titi DJ nongol, buka pintu aja nggak pakai ngomong. Lu? Iya. Dia tiba-tiba buka pintu aja gini. Halo. Kita kan gini. Kamera belum nyala, belum siap-siap. Oh, lah gue udah dateng gitu kan. Terus kita sebenarnya kita ulang tuh adegan buka pintunya, kita ulang untuk kepentingan kamera, ya kan? Cuman Titi DJ. Benar. Dia masuk dari mana ya? Lupa gue. Dia kan dandan di kamar sebelah, terus dia udah selesai, dia nggak pakai ngomong, dia udah nyelonong aja gitu.
Iya, 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 iya. Iya kan? Nah, teman-teman nggak kan? Pantas nggak organik ada suara-suara. Iya, karena itu tuh ada take two. Karena sebenarnya organiknya tuh dia nyelonong aja, kamera belum nyala. Bap. Benar, benar. Nona Nata, ada siapa? Udah ada tuh orangnya di sini. Siapa yang udah ada orangnya? Hah? Ya Allah, ngikik terus episode Titi DJ, kata Friends Vanilla. Titi DJ lagi nonton kita, Mbak Titi. Oh, selamat pagi. Pasti dia sambil ini deh, sambil olahraga, atau dia lagi toto-toto rumahnya dia. Ingat ya, di episode itu kan dia bilang rumahnya dia tuh PAUD ya. Betul, ya rame gitu ya soalnya ya, benar, benar. Atau lagi di jalan, bisa jadi juga, ya kan? Kenapa? Kenapa lo ketawa? Enggak, lucu aja. Memang menurut gue personality seperti itu tuh nggak bisa dibikin si Iwet. Walaupun sekarang kan banyak ya kayak konten-konten kreator TikTok tuh yang ngajarin memberikan kelas bagaimana tampil menarik saat live streaming, memberikan kelas bagaimana dapat hook dalam 3 menit jualan live streaming di TikTok, ya kan? Komunikasi itu kan katanya bisa diajarin. Menurut gue komunikasi memang bisa diajarin, tools komunikasinya bisa kita duplikasi, tapi personal charm itu nggak bisa diduplikasi. Betul, betul. Setuju nggak lo? Setuju. Personality itu tidak bisa ditiru. Ya. Ya. It is what it is. It is what it is. Benar. Either you have it or either you don't gitu. By the way, lu udah nonton Sore akhirnya? Belum, Wet. Oh, belum. Masih nggak belum. jadi. Iya. Oh, kenapa nggak jadinya? Kan biar bergulir ya pembicaraannya. Karena kalau lo sampai nggak jadi, Titik kan nggak bergulir. Iya kan? Kenapa? Karena tadinya kan gue berencananya kemarin gitu. Gue pikir abis nge-gym gue mau pulang gitu ya, mandi baru gue balik lagi ke mall. Tapi ya biasa lah, Wet, namanya di rumah ya, ibu rumah tangga. Begitu nyampe di rumah ada aja kan kegiatan mulai dari sikat kloset, beresin skincare, beresin lemari, ini, itu, udah sore. Ya udahlah, udah males ya gitu. Kayak gitu loh. Gue tuh juga pas sore-sore gini, ya nggak jadi lagi nih gue nonton sore. Ya sutra lah inang gitu. Tiba-tiba gitu, aduh, I'm so sorry to disappoint everyone. Kemarin aku belum jadi aku nonton sore. Oke. Ya udah, kalau gitu nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya buat hari ini semuanya. Sampai kita ketemu lagi live besok. Lagu lo. Salahkah aku bila kini? Kalau lo salah. Ya emang gue selalu salah, Dave. Emang gue tuh selalu salah. Gue tuh gudangnya salah. Gue tuh emang manusia. Dimana? Sebentar. Nah, coba. Coba diulang lagi. Coba, gue tuh gudangnya salah. Coba. Oh, gudangnya gue pikir ulang tutup lemari. Iya, Dave. Emang gue tuh gudangnya salah. Gue tuh manusia. Gue tuh emang nggak sempurna. Gue tuh gudangnya salah. Gue jarang ya merekomendasikan lo untuk baca buku karena buku-buku lo jauh lebih banyak dari gue. Tapi gue tuh sedang mengunyah buku ini. Apa tuh? And it's ya harus dibalik pakai dari sini. Tunggu ya, gimana sih? Apa-apa. Udah nggak usah ngapain. Dibacain cuman aja. Host yang bisa. Dan gue sedang mengunyah buku ini. The title of the book is The Mastery of Love by Don Miguel Ruiz. Don Miguel Ruiz. Lalu kemudian? Ya. Jujur, gue membeli buku ini karena terpapar BookTok, review BookTok di TikTok. Terus gue beli, gue baca. Bukunya singkat, padat, kata-katanya print outnya gede-gede, kecil-kecil, jadi gampang, easy to digest. Ini tuh adalah terjemahan ke dalam bahasa Inggris. Dia ini adalah penulis Spanyol. Bagus deh, Wet. Ini tuh banyak mengajarkan fondasi dasar mengenai cinta. Apa yang diajarin sama dia?
Salah satunya adalah gue semalam baru nyampe ke dalam Magic Kitchen, chapter mengenai Magic Kitchen. Jadi dia bilang gini, bayangkan kalau kita di rumah, kita punya dapur dan kita jago masak. Oke. Kita punya Magic Kitchen. Di Magic Kitchen kita ini kita bisa bikin semua makanan yang lo mau. Mulai dari pizza, nasi goreng, batagor, cireng, you name it. Semua makanan jadinya enak. Oke? Karena lo di rumah punya Magic Kitchen, lo nggak akan kelaparan. Lo nggak akan serta-merta menerima siapa aja yang datang bertamu ke rumah lo karena dia bawa makanan. Iya apa enggak? Iya. Iya kan? Kalau lo punya Magic Kitchen, misalnya Iwet datang ke rumah gue, Dave, gue punya pizza. Oh, good, gitu. Mau makan bareng, Wet? Mau, gitu. Gue mau makan pizza sama lo. Tapi lo harus makannya di lantai. Lo harus makannya pakai kaki. Lo harus makannya kunyahnya pakai tembolok. Lo punya banyak syarat. Kalau gue nggak punya Magic Kitchen dan gue kondisinya kelaparan, apapun yang lo minta dari gue akan gue turutin. Karena gue lapar dan lo datang bawa pizza. Ngerti nih gue arahnya nih. Terus? Tapi kalau gue di rumah gue punya Magic Kitchen, gue bisa bikin makanan yang gue mau. Lo datang pakai pizza, bawa pizza, dan lo bilang, gue mau sharing pizza gue ke lo, tapi lo nggak boleh pakai celana pendek. Gue akan bilang, nggak usah, Wet, pizzanya lo bawa pulang aja. Gue nggak mau, gue lagi pengen pakai celana panjang. Atau lo bilang, gue punya batagor, Dave, gue mau makan sama lo, tapi kita harus makannya di kebun. Sementara itu hujan. Gue gini, nggak bisa, Wet, di luar hujan. Kalau lo mau makan di rumah gue aja di dalam. Gue punya dapur kok. Stuff like that. Itu adalah analogi mengenai cinta, Wet. So basically, maksudnya apa sih gitu? Basically, love is actually inside all of us, each one of us. Kita ini sebetulnya bisa memenuhi kebutuhan cinta kita masing-masing di dalam diri kita. Ketika pemenuhan cinta kita di dalam diri kita penuh, kita nggak butuh orang lain datang menawarkan membeli cinta, tapi mencoba mengatur. Did you get it? Gue suka kalimat terakhirnya, tapi analoginya kurang Nggak setuju, 100. tapi nggak apa-apa. Iya, nggak 100% setuju, karena again takutnya jadi salah tangkep. Iya, nah supaya nggak salah tangkap, baiknya baca sendiri. Iya, gue setuju. Iya, bener. Iya. Kok komprominya di mana tapi Kak ada di situ? Karena Titi DJ tuh bilang di suratnya buat Meni tuh dia bilang katanya harus ada kompromi Kak dalam pernikahan, dalam hubungan cinta tuh Kak. Di mana Kak komprominya Kak? Nah, makanya ini adalah sebuah ajakan untuk membaca sendiri. Yang tadi saya ceritakan hanya secuplik dari satu chapternya. Bicara mengenai kompromi, Mas Iwet, dan ketakutan Mas Iwet untuk generalisasi, dibahas di chapter sebelumnya, Mas Iwet. Apa sih yang dibahas? Bedanya cinta sama ketakutan. Most of us itu rata-rata yang mendrive kita itu cuma dua. Love or fear. Betul. Nah, di chapter sebelumnya dibahas tuh, Wet. Apa sih yang namanya cinta itu? Waktu itu kayaknya aku udah pernah bahas sedikit deh. Dibahas. Cinta, love is based on respect. Love is responsible. Love has no obligation. Love has no expectation. Nah, kompromi masuk di dalam salah satu syarat tersebut. Jadi pemahaman mengenai cinta dikunyah terlebih dahulu sebelum chapter membahas mengenai Magic Kitchen.
You know? Jadi di awal-awal penjelasan bukunya tuh ada pembahasannya adalah cinta tuh apa sih? Orang tuh banyak bergerak dari cinta sama ketakutan. Apa beda keduanya? Baru di chapter terakhir, masuk ke chapter terakhir yang tadi gue bahas Magic Kitchen, dibahas bagaimana sebetulnya kita hidup masing-masing dari diri kita itu kita punya cinta di dalam diri kita loh. Setelah kita mengetahui syarat-syarat cinta yang diberikan oleh eksternal luar tuh seperti apa gitu. Bagus. The Mastery of Love. Dan gue sih ketampar ya Iwet ya. Dia bilang gini, kan kadang kita suka gini ya, kenapa sih gue kalau ketemu orang sukanya yang drama terus? Pacar-pacar gue semuanya drama, sekarang pacar gue drama juga. Karena mungkin ternyata itu yang memang kita cari. Kita tuh mencari konflik, kita mencari drama, kita suka dipermainkan, kita suka terlalu disanjung. Emang itu yang kita cari. Nah, penyebabnya teman-teman bisa baca sendiri di sini. The Mastery of Love by Don Miguel Ruiz. Nah tuh, Don Miguel Ruiz. The Mastery of Love by Don Miguel Ruiz. So good. Iya, kata konon itu katanya bukunya buku favoritnya Cinta Laura juga. Begitu? Iya, katanya gitu. Ya, gue suka deh. Satu juga ya terakhir sebelum move on. Kan dia bilang gini, kadang kan kita tuh bilang, aku kalau you complete me, like the movie, like the famous movie quote from Jerry Maguire. Ingat nggak lo? Itu kan salah kaprah ya ketika Jerry Maguire ngomong sama pacarnya, sama Renee Zellweger, you complete me. Itu tuh sebetulnya nggak terlalu tepat kalau menurut Don Miguel Ruiz. Kalau you complete me itu berarti gue setengah, lo datang, kita menjadi satu. Sebenarnya nggak terlalu tepat. Gue satu, lo satu. We are each a complete being. Nggak ada lu juga gue complete kok. Iya. Nah, gue setuju di part itunya tuh. Itu adalah kesimpulan akhir dari pemahaman Magic Kitchen, bahwa kita tuh nggak butuh cinta orang lain untuk membuat kita sempurna. Karena cinta terhadap diri kita ini sebenarnya yang bisa membuat kita whole. Iya, betul. Siapa ya waktu itu? Kayaknya ada ya bintang tamu kita. Zola kayaknya ya, yang bilang bahwa no, lo mencari pasangan not to complete you, but to grow together. Iya kan? Jadi satu utuh sama satu utuh ketemu jadi dua gitu ya, sehingga dia akan membesar gitu ya. Iya sih. Iya, tapi sulit ya mengaplikasikan itu ya. Setuju nggak sih? Menurut gue, kenapa cinta itu adalah topik yang paling seru diomongin dimanapun, karena nggak pernah gampang, Wet. Iya sih. Iya, karena cinta itu berhubungan dengan diri sendiri, berhubungan dengan perasaan, maka dia juga berhubungan dengan trauma masa lalu, dengan bagaimana cara kita dibesarkan, value diri kita gitu ya. Dan gue, oke, kalau gitu berarti gini, analogi Magic Kitchen itu sebenarnya adalah analogi mengenai diri kita yang memang sudah bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Your heart is your magic kitchen. Iya, definisi dari pemahaman diri, lo udah kenal sama diri lo sudah menjadi manusia yang utuh dan dewasa. Nah, disitulah kemudian konsep atau prinsip Magic Kitchen itu masuk gitu sebenarnya ya. Iya. Ini gue baca ini terus kan, of course gitu ya, seperti yang tadi gue bilang di awal, seminggu ini kan kita tuh kayaknya banyak dikejutkan dengan ceritanya si Sister Huang dari Cina itu kan. Kemarin ada satu psikolog Amerika yang membuat dan banyak yang ikut membahas mengenai apa yang terjadi dengan Sister Huang ini. Ada satu psikolog dari Amerika, dia bikin pembahasan, which I totally agree, Iwet. Dia membahasnya dari sisi ini, terlepas dari benar atau tidak sesuai dengan kaidah kepribadian lo masing-masing.
apa yang dilakukan oleh Sister Hong. Dia menjerat, dia menipu, penyimpangan. Terlepas dari itu semua, psikolog ini bilang gini, lo tahu nggak? Coba lihat dari kacamata ini, yang membuat Sister Hong bisa menjalin hubungan dengan 1.300 orang laki-laki, rupa-rupa jenisnya loh, Iwet. Lurus, bengkok, tanjakan, turunan, semua menikmati punya hubungan sama Sister Hong. Nah, dua hal yang dia bahas. Satu, ternyata cinta atau physical attraction itu bukan cuman penampilan, 1.600 malah. Bukan cuman penampilan. Lihat Sister Hong, cantik apa enggak? Enggak, Bo. Jauh dari standar paras kecantikan. Tapi yang diberikan Sister Hong itu kenyamanan. Tahu dari mana kenyamanan? Karena banyak cowok-cowok itu yang punya hubungan, jadi nggak cuma sekali, tapi berkali-kali. Dan ketika diwawancara bilang, mereka nurture the relationship. Terus dia juga bilang, terus dibandingkan secara culture. Sister Hong itu soft spoken, dia melayani laki-laki yang datang, yang silih berganti itu. Dia nggak nyentak, nggak gonggong, nggak ini, nggak itu. Sementara kontradiktif banget dengan rata-rata perempuan di Cina sekarang yang mungkin nggak punya kesabaran untuk memberikan bandwidth soft spoken dan pelayanan tersebut, kelemah lembutan, mau melayani, ada lu syukur, nggak ada lu nggak apa-apa. Kan rata-rata pengennya ngontrol ya, apalagi kalau kita sudah berhubungan, kita kan pengennya ngontrol dan kita melupakan bahwa lu satu, gue satu. Kita berpikir bahwa lu setengah, gue setengah, kita jadi satu. Kalau gue lebih dominan, gue mau kontrol lo. Gue jadi berpikir bahwa sebenarnya 1.600 laki-laki itu bermasalah semua sih berarti. Iya nggak? Mereka mencari apa yang bisa diberikan oleh Sister Hong. Mereka nggak punya magic kitchen, mereka nggak nyata. Nah itu dia, ada hal-hal yang masih kosong dan belum solid. Dan kalau angkanya sampai dengan 1.600, artinya kebanyakan manusia di muka bumi itu nggak paham mengenai value dirinya. That's true. That's true. Ya setuju. Nggak cuma laki-laki, perempuan juga banyak yang seperti itu menurut gue. Ya, banyak yang seperti itu. Banyak yang tidak paham mengenai value diri, banyak yang tidak paham dengan diri sendiri, banyak yang masih hidup di muka bumi ini karena mau menyenangkan hati orang lain. Itu masih banyak sekali. Jadi lebih banyak orang yang tidak paham ketimbang orang yang paham, sehingga akhirnya justru orang-orang yang paham ini jadi terlihat aneh dan malah akhirnya dia jadi melebur dengan orang-orang yang tidak paham itu. Gitu. Satu juga mengenai hubungan manusia ya. Kemarin beberapa hari lalu gue ngedengerin podcastnya si Diary of a CEO tuh. Dia mewawancarai, by the way dia mau tur ke Asia loh, Wet. Ih gila, gue bangga banget loh dari yang lo tadinya tuh agak sedikit ya kayak bacaannya berat ya bukunya, sampai akhirnya lo religiously ya nonton ya. Stephen Bartlett ya. Kan sebelum ini gue kenalnya Stephen Bartlett ya, Take That. Iya. Dia mau tur ke Asia, Bo. Kapan rencananya? Pertanyaan gue, dia kan pewawancara ya. Kalau dia tur gitu, ngapain dia ya, Bo? Apa dia bawa narasumber? Apa ya? Dia ceritain soal. Jadi kan gini. Ini kalau gue nggak salah ya, correct me if I'm wrong ya guys. Dia itu kan sebenarnya punya agency, Dave. Dia tuh awalnya sebenarnya pengusaha. Dia bikin agency digital kalau gue nggak salah. Dan orang ini tuh memang, gue nggak mau pakai kata ambisius, apa sih namanya Dave, yang kalau eager banget tuh. Bukan ada yang ngejer. Go getter. Betul. Dia tuh go getter banget, driven and go getter. Sehingga agensinya tuh tumbuh dengan sangat pesat sekali gitu. Nah di situ tuh kemudian dia ketemu dengan pejabat-pejabat dari perusahaan-perusahaan
gitu. Nah, terus kemudian dia bikinlah si interview itu. Nah, dari interview itu si podcastnya dia itu, kalau gue baca di bukunya ya, itu tuh kayak laboratoriumnya dia, Dave. Jadi kayak misalnya gini, kan kalau lo ada di agensi digital tuh kan salah satu hal yang selalu ditanya adalah gimana caranya untuk naikin data, naikin views gitu kan. Nah, dia latihan tuh, coba kalau misalnya captionnya gue ganti gini, kalau gue beginiin gimana, kalau gue gituin gimana. Dan ternyata memang dia berhasil menumbuhkan si akun YouTube-nya dia itu dengan sangat pesat dalam waktu yang singkat gitu. Nah, dari situ tuh dia catetin, terus dia ketemu sama orang-orang, dia interview segala macam, dia bikin jadi buku. Jadi bukunya dia tuh sebenarnya pelajaran-pelajaran yang dia ambil dari setiap interview dengan tamu-tamunya. I see. Gitu. Nah, ketika nanti dia roadshow, dia akan banyak cerita soal itu. Yang gue pelajari soal ini, gue pelajari soal itu, dia begini, dia begitu. Tukang cerita pada dasarnya dia tuh. Kang dongengnya. Kang dongeng. Dia tuh kang dongeng gitu. Jadi banyak. Jadi kayak ibaratnya kalau nanti kita nonton dia, itu kayak kita lagi dengerin rangkuman. Oh iya, ya. Gitu. Tapi gue nggak tahu ya kalau tiba-tiba sekarang dia udah beralih jadi stand up comedian. Iya, we don't know. Anywho, yeah, right? Anywho, episode yang juga melekat di kepala gue adalah ini, Wat. Kan kemarin kita juga membahas Coldplay, perselingkuhan gitu ya. Terus dia mewawancarai seorang antropolog, dokter siapa gitu ya, perempuan. Antropolog yang memang research-nya dia meneliti human evolution. Ya. Terus dari hasil research-nya dia menemukan manusia ini memang bukan spesies yang setia, alias monogamis species. Oke. Dasarnya yes. Gitu ya. Ini berdasarkan ilmu antropologi ya. Yes. Lanjut. Terus sama seperti semua spesies lain di bumi ini. Spesies yang monogamis itu cuma 0,003% yang hidup di dunia ini ya. Oke. Gitu. Ini sebelum lo gini, ini sebetulnya berarti mengesahkan kalau lo tukang selingkuh. Tahan dulu ya. Kalau belajar kan kita harus biar berkembang. Dia bilang, jadi kalau ada pasangan yang hidup di dunia ini, ya, mau hetero kek, mau non hetero kek, yang dia bisa hidup monogamis itu karena kerja keras. Oke. Karena nature-nya manusia itu tidak monogami. Oke. Itu dari sisi antropologi ya, geng. Yes. Oke. Gitu. Gue sekarang nyambung nih. Kenapa kemudian agama diturunkan di muka bumi? Nah, dia juga membahas, terus dia bilang gini, kalau begitu gimana nih secara historical cultural, kenapa tiba-tiba manusia itu diwajibkan untuk punya hanya satu pasangan saja? Kontrol. Betul. Dibutuhkan keteraturan. Betul. Karena pada dasarnya manusia itu sebenarnya adalah binatang kan? Binatang yang punya akal budi. Jadi pada dasarnya ya tetap aja natur dari binatangnya ini suka muncul. Disitulah kemudian pencipta kita ngelihat, wah bahaya nih kalau dibiarin nih. Ya, either dunia akan meledak karena beranak pinak nggak keruan, atau kemudian akan kebatilan terjadi, turunlah agama untuk mengatur, untuk mengontrol. Yes. Untuk mereka kemudian menggunakan akal budinya. Gitu ya. Karena balik lagi, kalau diikuti nature-nya, bubar semua. Terus dia juga bilang gini, karena peraturan monogami itu adalah untuk mengontrol, get this ya, it's very simple. Berarti, dan tadi kan di sebelumnya kita mengetahui bahwa kita nih memang manusia yang nggak tahan godaan kok. Emang kita tuh seneng gitu, kita tuh memang nature kita tuh tidak setia kepada satu orang aja. Ya. Kata dasarnya kan monogami itu untuk mengontrol. Berarti lo sendiri yang harus bisa mengontrol godaan.
Bro. Again, kata dasar kontrol kan kebudayaan kalau di barat ya. Di barat kan sekarang dibilang evolving gitu. Padahal bukan evolving menurut dia. Ini kembali ke nature-nya. Polyamorous. Polyamorous hubungan yang dia tuh pemahamannya, dia membuka diri lah bahwa oh ya udah, emang gue tuh nggak bisa kok hanya menjalin hubungan dengan satu orang. Gue mau menjalin hubungan dengan 1, 2, 3. Kita bisa menjalin hubungan rame-rame kayak kerja kelompok, Beb, gitu kan. Anak sekarang banyak yang begitu polyamorous gitu ya. Dia bilang ini bukan perkembangan, ini tuh justru kembali ke dasarnya. Iya, gue mau bertanya deh. Ini sama geng duet, karena geng duet juga pasti bisa diajak diskusi. Manusia itu masuk dalam kategori mamalia kan ya? Hashtag Mammals. bertanya dengan nada dering. Nada lembut. Ya kan gue mau beda. Nada dering. Coba, iya kan? Kita mamalia kan ya? Mammals. Mammals kan kita kan? Berarti mammals itu apa ya? Hewan? Makhluk hidup? Ya makhluk hidup bener. Mammals is hewan. Hashtag bertanya dengan nada dering. Iya. Ya kan? Menyusui, melahirkan. Kita sama hiu itu sama, Say. Hiu. Ikan Hiu hiu mammals. Oh iya, benar. Iya. Nggak boleh marah kan, gue bertanya dengan nada dering. Iya, kita sama hiu sama pesut tuh sama dugong. Mulai ngegas. Awas. Hiu sama paus ternyata. Paus, lumba-lumba, paus sama. Kalau hiu bukan mamalia ya? Hiu tuh ikan ya. Capek. Ikan vertebrata, jangan lupa punya tulang belakang. Yang menarik ya, yang menarik adalah wawancara si Stephen Bartlett dengan antropolog itu sebetulnya tujuannya adalah untuk membahas fatherless generation. Ternyata episode kita soal fatherless generation itu responnya besar ya. Temen gue aja yang potongannya di TikTok yang Hana posting tuh, tim duet posting, 11 orang nge-DM gue malam itu. Ya. Edan loh. Ternyata loh. Jadi sedikit mengenai itu ya. Jadi si antropolog ini menjelaskan bahwa ibu dan bapak itu punya peran yang berbeda di dalam tumbuh kembang anak. Betul. Setuju. Iya. Benar. Sedikit yang dari apa yang gue tangkap ya. Pengen diceritain nggak? Boleh, silahkan. By the way, sebentar. Kita samakan lagi ya persepsi mengenai fatherless ini. Fatherless ini bukan serta-merta karena lo sudah tidak punya ayah karena ayah meninggal, atau tidak punya ayah karena divorce gitu. Fatherless itu juga termasuk kepada orang-orang yang lengkap, tapi ayahnya nggak hadir dalam kehidupannya. Itu juga fatherless ya. Jadi jangan sampai salah gitu. Hashtag berkata dengan nada dering. Silahkan lanjut lagi. Hashtag berkata dengan nada sambung. Udah nggak ada ya saya NSP. NSP itu singkatan nada sambung pribadi ya. Nada sambung pribadi dulu kan gitu. Kalau kamu ingin Pipi DJ menyanyi untukmu secara langsung, SMS bintang 133 ke Telkomsel sekarang juga. Iya, benar. Lanjut. Cerita dari kelanjutan si fatherless issue yang kita bahas di duet siaran pagi. Jadi satu yang dia temukan dari researchnya dia, ibu itu ketika ibu itu memberikan cinta kepada anaknya dan mendapatkan cinta dari anaknya dari intimate moment, dari nurturing, dari merawat,
ngasih makan, mandiin, peluk, cuddle gitu ya. Makanya gambaran historik ibu dengan anak itu pasti ibu memeluk anak, ibunya tuh selalu ngelihatnya ke dalam. Itu menggambarkan hubungan ibu dengan anak itu inward. Berarti yang peran ibu salah satunya adalah mempersiapkan anak dari dalam. Secara emosional, kedekatan emosi, inwardly gitu. Jadi hubungan ibu dengan anak itu ke dalam. Sementara bapak itu outwardly. Makanya penggambarannya biasanya lu perhatiin, instinctively katanya bapak-bapak kalau gendong anak pasti anaknya madep ke depan. Iya, gini. Gini. Itu paling nyaman tuh buat bapak-bapak karena memang itu peran bapak, Wet, untuk mempersiapkan anak outwardly. I got your back, gue ada di belakang lo, tapi gue mempersiapkan lo untuk hidup menghadapi dunia luar. Sehingga fatherless issue yang banyak dibahas adalah individu yang gelagapan menghadapi dunia luar ketika mereka dewasa. Walaupun secara emosional mereka dipenuhi oleh peran ibu. Bagus ya? Bagus Jelas banget. Berarti kalau ada bapak-bapak gendongnya ke dalam, bapak-bapaknya keibuan ya? Ya, itu juga enggak. Nih, satu lagi. Iya, tapi sebentar. Nanti gue ingetin gue mau bahas soal feminine energy ya. Gue mau bahas soal feminine energy karena menurut gue ini bagus banget. Lanjut terus udah gitu. Satu lagi. Tadi kan si antropolog itu membahas bahwa manusia hidup monogamis itu social construct, dia bilang. Dibikin untuk mengatur kehidupan sosial. Pun demikian, fakta kalau sejarah ya, yang bertugas ngurus anak itu ibu, itu juga social construct, Wet. Karena sebetulnya spesies manusia di atas kita yang punya peran ngasuh anak dan ngurus anak itu laki-laki. Yes, awalnya begitu. Makanya katanya yang sering dibahas kalau TV-TV wawancara gue tuh pasti mau nanyanya itu. Ada suku apa gitu ya. Itu tuh yang ngurus anak tuh laki-laki, Wet. Jadi anak tuh dibawa pergi berburu, digendongnya madep ke depan. Anak tuh dibawa, sehari-hari anak tuh yang gendong, yang ngurus tuh bapaknya. Karena dia mau mempersiapkan anaknya untuk menjadi manusia dewasa nanti. Even ketika anaknya nangis, anak nangis kan biasanya diapain sih? Disusuin dong. Karena ibunya nggak ada, bapaknya yang nyusuin, Bo. Jadi kenipel aja, breastfeeding, walaupun tidak keluar apa-apa. Oh, suku apa tuh? Nah, gue lupa. Denger deh di podcastnya. Blessing Bell bilang gini, kalau ibu takut anaknya kenapa-napa, kalau bapak takut anaknya tidak bisa apa-apa. Bagus tuh. Iya bener. Amazon. Play and tumble. Dinamika hubungan ayah dan anak adalah play and tumble. Jadi bapak tuh cara mengasuh dia adalah main, lo jatuh, gue berdiriin. Main, jatuh, physical contact, play and tumble. Dan kalau perempuan nggak bisa begitu. Dia ngelihat anaknya jatuh, dia nggak tega hati, Bo. Dan dia memang begitu nature-nya, karena inwardly. Paham, ngerti. Oh, bagus banget ini. Iya. Oh, oke. Terus kan kalau geng duet juga terpapar gini ya, generasi fatherless, orang yang tidak dibesarkan fatherless yang banyak diglorifikasi dan di highlight adalah ini kan menjadi manusia dewasa yang agresif, suka mukul, apa tuh istilahnya, kriminalitas, abusive gitu, physical abusive kepada orang lain. Iya, karena kalau kata si antropolog ini, karena bapaknya nggak ada bapak yang ngajarin bahwa kalau lo mau berinteraksi sama manusia, pukul yang wajar segini, pukul yang menyakiti segini. Nah, dia nggak ada. Sehingga nggak ada yang ngasih tahu gitu ya, kalau ini tuh nggak baik segala macam gitu. Bagus deh, episode itu bagus banget. You guys should listen. 2 jam lebih. Oh, panjang ya selalu ya Stephen Bartlett itu ya.
Iya. Dia sama Dr. Rangan Chatterjee itu juga ada tuh podcaster ya. Dia dokter Indian British. Dia kan selalu bilang katanya mereka berdua ini adalah pioneer di platform sebelah yang melawan generasi cepat-cepat. Dia bilang ini enggak. Di gue memang pengen bikin konten panjang. Dia bilang ini. Lu latihan, gue latihan, menyimak. Stephen Bartlett, nama podcastnya Diary of CEO. Ya, bagus sih, bagus. Setuju. Ada YouTube-nya nggak ada? Itu semua nontonnya di YouTube tadi. Stephen Bartlett, Diary of a CEO. Bagus ya. Ya. Dan ini turunannya balik lagi ya soal father figure atau bagaimana supaya keberadaan ayah itu ada di sisi anak-anak. Itu adalah mulai dari menemani, ya kan? Dia hadir secara utuh ya, bukan cuman ada aja bapaknya, tapi ngajak ngobrol, kasih wisdom, pelajaran hidup, sedikit banyak juga mengucapkan ucapan sayang kepada anaknya, menunjukkan affection itu apa ya? Kasih sayang, perhatian kepada anak. Itu adalah bagian dari, yaitu tadi, menghindari supaya anak jadi fatherless itu tadi, gitu ya. Terus balik ke masalah perselingkuhan dan juga Sister Hong. Makanya lo lihat deh ya, makanya cowok-cowok itu nempel ke Sister Hong atau berselingkuh karena apa? Nyari disayang kan? Berarti, hubungan yang inward. Bisa dibilang orang-orang itu, nah gue bingung nih sekarang. Orang-orang itu motherless atau fatherless berarti ya? Fatherless ya tetap ya, karena lalaki ya. Apa Sister Hongnya yang fatherless, Bo? Nah, kita tersambung dari Studio 3 Kebon Jeruk Jakarta. Sudah hadir Sister Hong. Oke, Sister, untuk kepentingan keamanan streaming kita akan biar akrab, kita akan panggil Sister dengan nama depan Sister aja biar kita kedengarannya akrab ya. Iya. Dan rekan Iwan kita akan panggil dengan nama depannya Sister Kong. King Kong. Aku pikir Sister bohong. Makanya ya kan gitu ya kan, kalau konten-konten gini, kalau mau menjerat laki-laki itu bukan dari looknya. Dan banyak juga, ini nggak gue membenarkan ya, tapi kemarin tuh kalau nggak salah sempat dibahas deh, Dev. Kenapa ya laki-laki yang selingkuh itu biasanya adalah laki-laki yang sudah punya pasangan perempuan yang benar-benar kayaknya udah sangat sempurna sekali, cantik, pinter, hebat, ini itu segala macam. Tapi kemudian selingkuhnya sama yang kok gini ya pilihannya? Iya, ini kok dia lebih jelek, gila kali. Iya. Ya, masa gini doang? Ya ampun, apa rasanya ya? Kok segitu doang? Kan sempat dibahas tuh ya. Iya, kalau dulu istilah teman-teman gue kan banyak ya, teman gue juga diselingkuhin gitu ya. Gila, penthouse to basement banget gitu. Tapi ternyata si penthouse itu tidak bisa memberikan kenyamanan. Ternyata si basement ini ya kenyamanan yang dikasih. Ada, gue pernah denger lagi, laki-laki itu ketika mencari istri, dia itu mencari yang seperti figur ibunya. Familiar feeling, bukan takutnya nanti jadi Oedipus kompleks ya, mother kompleks apalah itu. Tapi dia mencari familiar feeling, makanya dia nyari yang ini perasaan yang pernah gue dapetin dulu dari ibu gue. Makanya terus kemudian dia akan nyarinya yang seperti itu gitu. Yeah, I heard that too.
Dan bicara mengenai laki-laki dan perempuan ya, lucu. Ada satu juga fun fact dari podcastnya sang antropolog itu yang gue gini, interesting gitu. Jadi rupanya ya Iwet, hanya perempuan yang punya kemampuan untuk mencium ya, secara tidak disadari. Jadi bukan secara sadar, nggak gitu. Mencium genetic compatibility dari lawan jenisnya. Jadi maksudnya gimana tuh? Hanya perempuan yang bisa mencium, digunakannya kata-kata mencium ya. Mencium, jadi gini. Gue sama lu tuh saudara deh kayaknya. Gue nggak akan bisa tertarik sama lo. Kita temen aja. Jadi jatuh cinta sama saudara tuh hanya perempuan yang bisa ngebedain, yang bisa nyium. Lu tuh saudara gue nggak akan bisa tertarik fisik sama lo. Oh ya? Laki-laki nggak punya. Oh ya? Kalau laki-laki tuh ya habek aja semua gitu. Lucu ya. Makanya laki-laki tuh habek aja. Makanya yang bentukannya kayak Sister Hong juga dihabek aja, yang penting dapet rasanya. Nyambung. Pantesan ya Dayang Sumbi nyuruh buat bendungan sama perahu dalam semalam. Sebenarnya itu cara dia untuk nggak bisa. Lo tuh anak gue, dibikinlah permintaan yang enggak. Iya, jadi hanya perempuan yang bisa mencium genetic compatibility. Jadi kalau saudara kan genetik kita ada samanya tuh, nggak bisa gitu. Kalau laki nggak, makanya kasus rata-rata ya dia bilang kasus bapak melecehkan anak itu jauh lebih tinggi daripada ibu melecehkan anak. Menarik nih pembahasan. Kayaknya gue nggak mungkin nih bahas feminine energy sekarang. Udah tinggal 10 menit guys. Kalau tinggal 10 menit mah mendingan tap-tap aja biar dapat 1 juta likes. Iya nggak sih? Ya, biar kita fokus aja nih sama pembahasan ini ya, yang ditonton sama Dave di podcast YouTube-nya Diary of a CEO. Ada yang komentar gini, coy bantuin tap-tap, gue dari tadi tap-tap lu kagak. By the way, banyak banget yang nanyain soal kacamata lo. Ya, sampai Codet kemarin WhatsApp gue bilang, ini kacamata beli di mana, Dave? Lucu. Jadi rupanya yang punya juga geng duet ini. Ini tuh di toko ijo di TikTok Shop, namanya Bebe Gift. Toko ijo TikTok. Toko ijo TikTok Shop. Oke. Bebe Gift ya. BEBE atau BB? BB. Gimana tuh BB itu? Alfabet B diulang 2 kali. BB Gift. Oke, sama seperti BB cream ya. Kurang lengkap. BB Gift for you. BB Gift for you. Oke. Siap. Nanti ditaruh linknya ya di di WhatsApp channel kali ya, atau kita taruh di display juga bisa. Jadi biar pada beli di situ ya. Kemarin juga banyak yang DM aku nanya mengenai tour guide yang pergi ke Pulau Pramuka sama Iwet. Kan sebenarnya udah dibagi ya di grup WhatsApp channel. Iya. Gue tuh mulai melihat ya, emang bener-bener ya. Itu kan yang pergi gue ya, kenapa nanyanya ke lo ya? Dua yang gue pelajarin. Satu, orang tuh kayak udah nganggep gue kayak udahlah percuma gue nanya sama dia, nggak bakal dibales gitu kan. Kalau Dave pasti dibalas, itu satu. Yang kedua, kemarin tuh ternyata yang lihat gue di Jogja tuh banyak ternyata ya. Nggak ada yang nyapa. Kagak ada yang kali. Takut kali. Karena lu ame ungger. Entar kita bikin yuk konten itu yuk, kami ungger, pak.
gitu ya. Oh, lu udah bikin nama Indi? Kalau kayak gitu tuh harus terkenal. Iya, lu bikin aja sama Menteri Ceria. Lu kayaknya kalau ngumpul sama Menteri Ceria konten jadi banyak ya. Kalau ngumpul sama gue, mana ada konten? Mana wet? Mana? Iya, lu soalnya kalau ngumpul sama lu yang dibahas masalah hidup, gimana mau dibikinin konten? Nanti kebongkar semua masalahnya. Ya kan kalau gue kan kaum di bawah, kalau Menteri Ceria kan kaum kayangan udah nggak punya masalah hidup. Lo gak tahu aja. Anyway, linknya nanti dikasih ya guys. Nanti dikasih di WhatsApp channel. Gabung dulu sama WhatsApp channel kita supaya bisa dapat link untuk tadi nonton Diary of a CEO. Atau yang kedua adalah BB Gift tadi. Nanti kita kasih linknya di situ. Event Bali nggak ada hilal nih. Agak sulit ternyata kalau kita mau bikin event di Bali ya, karena masalah waktu, masalah jarak gitu. Jadi nanti coba kita akan bikin satu trip yang agak lebih memungkinkan untuk kita bisa pergi gitu ya. Soalnya gini teman-teman, kita tuh Iwa tuh sama tim tuh ngejagain jangan sampai kita bikin event yang harganya nggak masuk akal gitu loh dan membebani teman-teman sekalian. Kita nggak pengen. Itu ya. Agit bilang Pulau Seribu. Emang mau ke Pulau Seribu? Kepingin Pulau Seribu tuh. AGT 2 bilang Pulau Seribu aja kak. Tuh mau Pulau Seribu. Yang bertanya links gitu ya, di bio TikTok tuh ada, di bio TikTok aku. Teman-teman tinggal klik gitu. Lebih aktif sedikit ya. Gue akhirnya tapi bisa melihat ya Iwat ya, tipe orang yang bertanya karena butuh jawaban atau bertanya karena butuh teman ngobrol. Iya, ada loh Iwa ternyata. Saking kesepiannya emang dia butuh teman ngobrol aja gitu. Contoh di DM gue. Misalnya kayak kemarin tuh kita posting, kita membahas minyak wangi Joie de Vivre. Ntar ada tuh yang DM 2-3 tuh yang gini. Ini belinya di mana Om? Ntar gue bales. Di toko ijo, toko oren, atau TikTok shop. Harganya berapa Om? Ntar gue bales. Wanginya tuh cocok laki apa perempuan sih Om? Oh ini cuma pengen ngobrol aja Bo. Iya kan? Boleh difotoin nggak Om botolnya kayak apa? Ntar gue udah bisa nebak. Ntar nggak lama kemudian dia akan miss call, nelpon. Bohong. Cross my heart, swear to God. Oh ya? Maaf Om, kalau ada waktu boleh ngobrol nggak? Nggak dong. Takut banget. Oh iya? Rupa-rupa ya manusia ya. Banyak yang. Iya bener. Makanya gue pengen nanya sama Sister Hong nomor WhatsApp lu berapa kalau ada yang butuh temen. Ntar gue kasih. Lu kalau mau ngobrol ke Sister Hong aja Beb. Jangan ke gue lagi nyuci piring. Ya. Salah satu alasan gue sih memang tidak membalas DM. Tapi tidak semua. Dan akhirnya kan sama seperti latihan ya Iwat ya. The more we do, akhirnya kita bisa membaca arahnya kemana. Karena semakin sering latihan kita semakin jago kan. Betul sekali. Terima kasih banyak untuk 1 juta likes yang sudah tercapai pagi hari ini. Thank you so much. You guys are awesome. Sedikit update aja, kemarin teman-teman banyak yang udah posting dan saya udah repost Tumblr kolaborasi duet dengan Stuja. Kayaknya hanya tersisa tinggal sedikit, jadi kalau teman-teman masih ini masuk ke dalam wishlistnya, dicari aja. Kemarin stoknya udah kita distribute di SCBD, Cipete, sama Kerobokan dan juga Bekasi. Jadi equal, sisanya tidak banyak. Ya, jadi go get it. Silakan langsung diambil. Kayaknya yang masih banyak itu yang di Bekasi ya. Ya. Grand Wisata kalau nggak salah ya. Jadi silakan langsung ke sana aja untuk bisa dibeli tumblernya. Jadi kita bisa
Barengan samaan. Harganya berapa ya, dia? 180.000 ya kalau nggak salah ya? Lupa. Iya, kalau nggak salah segituan. 180.000 sudah sama minumannya. Minumannya jangan lupa masih ada Osmanthus Latte, lalu kemudian Elderberry Coffee, dan satu lagi adalah Osmanthus Tea. Ya, silahkan boleh dicek langsung ke sana. Lo hari ini mau ngapain? Kayaknya lu udah siap-siap mau jalan kerja ya, udah pakai kemeja. Iya. Gue hari ini meeting pertama jam 9 soalnya. Jadi makanya tadi gue habis bangun, badan gue capek banget ternyata ya, habis dari Jogja kemarin, dan minggu depan gue akan ada satu jadwal luar kota lagi minggu ini, weekend ini. Gue kemarin tidur jam 7:30. Enak banget. Capek banget gue. Terus 7:30 gue tidur. Tadi gue bangun pagi, gue mikir gue olahraga apa enggak ya. Terus gue keinget hari ini gue mesti jam 9 udah di kantor. Jadi gue nggak olahraga, langsung mandi, ganti baju, karena abis ini gue langsung jalan ke kantor gitu. So gue kayaknya akan ada meeting setelah makan siang di tengah kota. Kan aku kantor di barat ya. Kemarin trainer gue di Fitness First juga kan bilang gini, Om Dave, Mas Dave, ada nggak teman-temannya yang mau latihan juga di Fitness First? Gue gini, ya teman gue Iwet, ya Iwet, ya Mas Iwet kan udah latihan di PP. Gue gini, enggak, Iwet udah 3 bulan nggak latihan, soalnya kantornya dia pindah ke barat. Oh, kalau ke barat deketnya ke Taman Anggrek dong, atau ke Saint Regis. Katanya Saint Regis. Terus gue, iya, gue bilang Saint Regis pan di Kebon Jeruk nggak sih? Kok Saint Regis sih, Dave? Saint Moritz. Saint Moritz. Saint Regis Hotel, Bo. Saint Moritz. Iya, Saint Moritz di Puri. Emang paling dekat sebenarnya ke Taman Anggrek. TA deh. Iya, kantor gue tuh paling dekat ke Taman Anggrek. Itu di belakang kantor gue sebenarnya. Gitu. Iya, ya, ntar gue coba deh. Ya, dimanapun yang penting lu meluangkan waktu untuk olahraga lah. Bener. Gitu. Lo hari ini mau ngapain? Ya, apalagi sih kegiatan ibu, Mbak? Apa tuh? Mau ngeblow rambut, mau dandan, terus mau kongko-kongko. Oh, yang bener. Sama teman-teman arisan. Enggak, gue hari ini mau syuting Spill the Tea. Gue pikir lu udah escalate. Sekarang lu kalau arisan juga ngeblow rambut. Ngeblow rambut terus bawa fotografer, bawa videografer ya. Gue pikir ternyata ya. Belum sampai situ ya, belum ya. Sosialita Belum ya, saya sosialita gitu ya. Arisan aja tuh ya habis kalau sosialita kan keluar rumah adalah karena ngeceng, say. Iya, ya. Aku pikir belum nyampe situ, Kak. Aku belum ya. Jadi kalau ngeblow rambut tuh masih untuk kepentingan syuting gitu ya, kerja gitu ya. Ya, kalau enggak masih ngeblow sendiri, say. Oh iya, ya bagus deh kalau gitu ya. Besok kita bahas soal feminine energy yang ternyata feminine energy itu sangat penting untuk mengenal diri sendiri dan membalance diri lo. Tomorrow, okay? Now, get off your phone and start living. Bye-bye, everybody!